juara BUMN Karya sigap bangun negara. Bagaimana mungkin sebuah negara dapat menjadi mandiri tanpa adanya pembangunan infrastruktur? Jalan, jembatan, bendungan, pembangkit energi, pelabuhan, dan tentu saja bandara merupakan objek vital negara yang secara langsung menopang banyak elemen penting dalam kehidupan bernegara. Jalur logistik, kelancaran investasi, sampai menyoal penyerapan tenaga kerja pun lekat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur negeri, BUMN Karya kini punya fokus pengembangan bisnisnya masing-masing. Champion untuk setiap proyek unggulan akan diangkat dalam IMC episode ini. Adikarya akan menjadi juara dalam pembangunan infrastruktur transportasi massal berbasis rel. PTPP akan menggawangi proyek-proyek pembangkit energi dan pelabuhan. Sementara itu, untuk semua proyek pembangunan jalan tol dan jalan raya, Hutama Karya akan menjadi juaranya. Wijaya Karya rencananya akan menjadi juara dalam infrastruktur industri manufaktur, pertambangan, dan logam. Waskita Karya akan menjadi champion untuk infrastruktur air dan bendungan. Satu rangkaian ini Bang, ya, ada 6 gerbong. 6 gerbong. Kapasitasnya Bang itu 1.300 kalau penuh. Oh, 1.300. Sekali angkot 1.300. Bayangin berapa mobil yang bisa kita pindahkan dengan kereta ini Bang. Kereta, ya. Itu. Tentunya kita harus berikan yang terbaik untuk customer kita karena kualitas dan safety menjadi priority Pak dalam bekerja. Tol ini dari sisi traffic sangat rendah. Ya. Nanti di control room bisa kita lihat bagaimana traffic di sana. Ya. Tapi ke depan ini akan menumbuhkan perekonomian yang cukup besar. Jadi Unibrid ini betul-betul unik Bang. Satu, dia itu lebih murah dari konvensional. Oke. Yang kedua, waktunya bisa lebih cepat daripada konvensional. Oke. Daya tampung kapasitas airnya ini adalah sebesar 9 juta meter kubik. 9 juta meter kubik. Di mana yang tampungan matinya ada 2 juta meter kubik dan yang efektif berarti sisanya 7 juta. Oke, profesional muda BUMN kita kali ini bisa langsung berbincang dengan Pak Rida Wirakusuma, Dirutnya atau CEO-nya INA, Indonesia Investment Authority, yang baru dibentuk, baru beberapa bulan, jadi masih benar-benar masih fresh nih bagi kita. Nah, kita akan langsung bisa berbincang-bincang dengan Pak Rida. Pak Rida ini gimana nih? Sekarang kemarin kita dapat informasi dari UEA bahwa mereka mau investasi di 1 sampai 140 triliun atau berapa gitu. Itu apakah sudah MOU, itu hanya MOU dulu atau apakah sudah ada langkah berikutnya Pak? Itu ada pernyataan dari pemerintah UAE. Nah, untuk itu tuh kita sedang mempersiapkan wadahnya tuh harus seperti apa gitu. Jadi mereka itu bilang mereka siap membantu program-program pemerintah untuk masuk ke opportunity yang bisa diidentifikasikan. Jadi bukan hanya ini uangnya 10 silakan pakai sendiri buat apa enggak. Jadi mereka itu biasanya masuk ke proyek-proyek yang sudah jelas gitu loh. Ya. Jadi itu intinya yang pertama. Yang kedua memang wadahnya sedang kita persiapkan dengan mereka. Ya jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi kita juga akan ada sedikit pengumuman yang sifatnya mungkin MOU dengan beberapa perusahaan karya ya, yang tentunya mudah-mudahan bisa membantu makin kinclong lah perusahaan karya majunya gitu. Tapi tentunya kami juga harus berhati-hati karena ini kan harus mengikuti governance yang berlaku ya, seperti kita selalu kita selalu ikuti bersama gitu. Tapi yang penting itu tugas kami itu sebetulnya membuat sebuah wadah lalu mengawinkan antara para investor yang berminat untuk masuk ke Indonesia
dengan dengan opportunity yang akan disediakan oleh kami bekerjasama erat dengan Kementerian BUMN terutama pertama kali. Nah tentunya nanti akan bisa dilebarkan sayapnya ke perusahaan di luar BUMN juga, tapi mungkin the first few years sih masih perusahaan BUMN lah gitu, karena banyak sekali hal-hal strategis yang kita harus laksanakan. Nah, bentuknya investasi INA ini apa saja sebenarnya Pak? Bentuk investasi yang akan dilakukan oleh INA? Iya, oke. Jadi ada beberapa ini Mas Arya nih. Aku panggil Mas Arya nggak apa-apa dong, soalnya. Boleh, Bang juga boleh Bang. Ya. Bang Arya juga boleh ya. Jadi gini Bang Arya, INA itu first and foremost itu mandatnya bisa melakukan terutama dalam bentuk ekuitas, jadi bukan hutang gitu, jadi penyertaan modal. Memang sebetulnya INA itu mandatnya ada juga sih boleh untuk mengisu garansi apa segala macam gitu, tapi yang dikhususkan paling tidak the first few years itu adalah penyertaan modal. Nah penyertaan modal itu tentunya implikasinya tidak ada hutang jadinya. Tapi kan jadi memiliki. Kalau memiliki itu kan kasarnya jadi kawin gitu. Kalau kawin itu harus ada willing buyer, willing seller gitu. Jadi nggak bisa kita mau beli dengan harga murah atau penjual mau dengan harga mahal ya enggak gitu kan. Nah dengan harapan jadi itu dari uangnya. Lalu dari investasinya ya tentunya investasinya kalau bisa yang baik gitu kan. Nah sebagai contoh tanpa menyebutkan nama, misalnya ada beberapa karya yang sempat diberikan penugasan secara strategis untuk membangun beberapa infrastruktur. Nah banyak sekali karya-karya tersebut menjalankan tugas mulianya itu pakai pinjam uang gitu, sehingga tentunya kan cukup memberatkan gitu. Nah sekarang mereka bilang ini udah jadi nih, value-nya juga udah lumayan naik gitu. Ada nggak yang mau ikut investasi gitu? Nah lalu kami bersama-sama. Jadi wadah yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah sifatnya ekuitas atau penyertaan modal. Yang kedua, kita itu bukan broker. Kalau broker itu kan ada duit, ada barang, ditempelin jadi satu. Kita itu lebih ke arah barangnya kita kerjasama dengan karya dan BUMN, uangnya ada, lalu kita bersama-sama masuk. Jadi kitanya pun INA pun ikut gitu loh. Ikut. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita tuh ingin supaya investasi itu ada nilai tambahnya. Nilai tambahnya untuk karyanya ada, untuk investornya ada, untuk INA-nya ada. Jadi kalau bisa tuh win-win gitu. Nah, bagaimana caranya gitu? Misalnya kalau kita masuk membeli omong kosong lah ini ya, membeli toll road yang sudah dibangun misalnya gitu kan, itu nanti kita coba untuk make sure bahwa kinerja toll road itu makin lama makin bagus gitu kan. Jadi sehingga ada kerapihan perjalanannya, ada juga penguatan struktur keuangannya. Nah sekarang itu kan kita kadang-kadang udah jalaninnya rapi, tapi karena struktur keuangannya ya banyak dililit hutang, akhirnya malah banyak bayar bunga bank misalnya gitu kan. Jadi kalau dengan itu ya kita ada nilai tambahnya, ada barangnya, ada investornya, jadi gitulah kira-kira bentuknya gitu. Nanti mereka ikut sebagai manajemen nggak? Nah itu gini, kalau yang kita saya kasih kerangkanya sedikit ya biar agak sedikit jelas soalnya. Misalnya gini, salah satu perusahaan dari karya-karya itu, ini saya berandai-andai aja ya, tapi biar konsepnya agak lebih nyata gitu. Yang membangun tol dulu cuma ada satu, Jasa Marga. Nah Jasa Marga itu bidangnya adalah menjalankan tol. Kalau Kimia Farma bukan menjalankan tol gitu, tapi misalnya nih Kimia Farma dikasih tugas, kamu bikin jalan tol deh gitu. Nah misalnya dia bikin jalan tol walaupun dia tuh farmasi gitu. Nah setelah dia bikin jalan tol, terus dia bilang, udah jadi nih jalan tolnya, tapi udah kelihat utang nih, dijual aja deh jalan tolnya, aku kan bukan bidangnya gitu kan. Nah kalau misalnya di situ kita beli jalan tolnya itu dari Kimia Farma misalnya, itu dia akan melepas asetnya.
Kimia Farmanya ini tetap aja ada gitu. Iya. Kalau misalnya dari Jasa Marga dia bilang aku kalau mau jual tolnya, tapi aku mau tetap mayoritas ya, soalnya ada bisnis tol gitu. Paham kan? Nah, misalnya kita membentuk sebuah platform baru di mana platform ini adalah pemilik tol-tol baru gitu. Nah, pemilik tol-tol baru itu nanti kita bisa membuat platform yang isinya 99.9% itu orang Indonesia semua, atau nanti setelah itu yang operasinya kita bisa bilang sama Jasa Marga, Anda mau nggak jalanin tol aset ini gitu. Nah, supaya tapi kita punya KPI sendiri loh gitu. Jadi kalau Anda mesti bener loh gitu kan. Jadi kasarnya gitu. Jadi harus kan kita itu kan diciptakan oleh Undang-Undang Cipta Kerja kan. Jadi harusnya tuh dengan membawa uang dan investasi itu meng-create tambahan lapangan kerja gitu kasarnya. Jadi ada unsur-unsur itunya juga. Jadi unsurnya tuh ada memperbaiki kekuatan keuangannya. Nanti si Kimia Farma nih, saya contoh jelek aja gitu ya, Kimia Farma yang tadinya itu kelilit utang, dia jual tolnya, dia dapat itunya, kan dia jadi bagus lagi tuh. Nah, nanti kalau dia mau bikin tol lagi terserah dia lah gitu kasarnya. Itu pokoknya jadi bisa bergulir terus gitu jadinya. Karena kan ambisinya pemerintah untuk bangun tol, untuk memperbaiki port, untuk membangun airport itu kan besar sekali. Cuman kalau secara hitung-hitungannya Bang Arya gini nih, kalau dari rencana menengah jangka panjangnya Indonesia itu, kita tuh memerlukan dana infrastruktur kira-kira 450 billion dollar. Dikaliin aja sama rupiahnya itu. Nah, dari 450 billion dollar itu yang ada di RUP di rencana APBN kita itu hanya setengahnya, 200-an billion dollar gitu. Sisanya itu masih belum kelihatan gimana cara membiayainya gitu. Nah, disitulah mudah-mudahan kita bisa mencoba membantu. Oke. Nah, tadi kan secara konsepnya udah oke seperti itu. Nah, kira-kira yang sudah tahun ini ada nggak kira-kira yang sudah kebayang bakal dimasuki oleh kawan-kawan INA dengan investornya? Sudah ada nggak? Saya ada, malahan saya bilang itu mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi, hitungannya udah minggu atau bulan ya, mungkin kita akan ada MOU. Udah ada MOU ya? Ya, jadi terus terang gini Bang Arya, orang itu menggantungkan INA tuh seakan-akan INA tuh udah puluhan tahun gitu, padahal ini hari ke-35 hari kita gitu. Tapi mudah-mudahan dengan banyaknya kerjasama kita bisa menjalankan sesuatu ya, paling tidak terlalu lama lagi lah gitu, biar paling nggak tuh orang udah lihat udah ada toh gitu contohnya gitu. Karena harapannya besar banget masalahnya Pak Ida. Harapannya tinggi. Jadi tahunya orang mau cepet aja. Kami waktu dipanggil itu pesannya gini, kamu inget tahu nggak di INA itu satu hari itu 36 jam, dia bilang gitu, mereka bilang gitu katanya. Bercanda nih. Iya, jadi harapannya publik itu tinggi banget untuk INA ini bisa cepat masuk investornya gitu kan. Makanya dikira udah puluhan tahun, padahal baru 35 hari. Makanya mereka ngejar-ngejar semua, publik mengejar-ngejar semua. Udah mana? Udah berapa? Udah masuk mana? Biasa kalau perusahaan baru, kalau misalnya BOD masuk ke satu perusahaan baru 35 hari kan belum dikejar-kejar biasanya. Kalau kita udah. Karena memang sejak awal tuh INA ini kan SWF ini kan sangat banyak gaungnya gitu. Jadi bridgingnya sangat bagus. Karena bridgingnya sangat bagus gitu ya, akhirnya harapannya tinggi. Berpikirnya semua tinggi jadinya gara-gara informasi sejak awal tuh bagus semua itu. Makanya dikira udah lama, padahal baru. Undang-undangnya juga baru kan gitu. Ya itulah makanya undang-undangnya baru. Sampai sekarang sekretaris pun saya belum ada gitu kan. Kita itu BOD itulah. Kita tuh hanya berlima sampai sekarang pun orang-orang itu baru mulai di interview gitu. Jadi BOD udah ada, karyawannya belum ada juga ya. Tapi harapan udah tinggi. Itulah makanya.
Ini serunya karena memang bridging-nya bagus, Pak Rida. Bridging SWF-nya bagus banget sehingga publik melihatnya udah keren gitu. Gedungnya di mana, Pak? Kantor di mana kita? Kita sekarang ini justru kantor pun masih kantor sementara. Oh, jadi masih pinjam dari Bank Mandiri. Oke. Jadi memang job description saya itu termasuk mendesain kantor, pesan karpet, pesan apa namanya, seal. Tapi semua berpikir tahun ini udah berapa ratus triliun harus masuk gitu ya. Nah, itulah makanya. Ini sisi lain dari Ina. Ternyata perjuangan masih panjang. Tapi harapan udah tinggi betul gitu. Begitu kira-kira. Oke, tapi harapan kira-kira jadi kami mohon. Gimana, Pak Rida? Gimana? Tahun ini kira-kira gimana, Pak Rida? Doanya aja. Doa. Dua hal. Satu, ya. Kami mohon doanya. Ya. Kedua, kami mohon pinjam semangat dan tenaga milenialnya. Soalnya kita tuh kalau nggak kan, kalau kayak kita udah tua-tua gini, kalau nggak pakai tenaga milenial susah kita. Susah. Oh iya, itu yang kami lakukan di BUMN, Pak. Meminta semua milenial BUMN gabung sama kita untuk bantu kita kejar larinya kenceng. Kalau nggak, mabuk. Berarti ada peluang dari kawan-kawan milenial bisa dong, Pak, ke INA ini. Nah, INA itu memang gini, INA-nya sendiri itu mungkin hanya 40 orang. Oke. Nah, jadi perusahaannya kecil sekali, tapi memang tapi sifatnya itu ya seperti investment bank begitu kan, kita harus mengatur fund seperti ini, urusan dengan investor seperti itu gitu, urusan dengan pemerintah luar gitu. Nanti di bawah INA itu ada perusahaan-perusahaan yang kita investasi, nah yang itu nanti yang besar-besar gitu. Tapi yang INA-nya sendiri paling hanya 40 orang. Oke, jadi sangat ini ya, sangat ringan kalau gitu ya Pak ya, Pak Rida ya, sangat ringan. Ya mudah-mudahan lah. Ringan bentuknya, berat tugasnya. Berat tugasnya. Ini ringan bentuknya, tugasnya beratnya bukan main. Karena harapannya memang tinggi betul. Publik taunya INA ini orang kaya, Pak. Kantong semar katanya. Kantong semar. Semuanya ada. Ini menariknya sisi INA ini begitu. Jadi semua harapannya besar betul gitu. Tahun ini gimana Pak? Ada bayangan nggak berapa triliun yang bakal bisa diinvestasikan? Kira-kira target dari kawan-kawan INA gitu. Aduh, susah ya. Tapi belum berani kita. Karena mungkin kalau kami diberi doanya ya, MOU yang kita akan tanda tangani itu mungkin kira-kira 50-60 triliun kira-kira itu 1 bulan lagi lah mudah-mudahan. Ya, itu yang pertama dulu ya. Nah itu kan nanti aku di komen lagi, itu kan baru bulan April katanya, ntar bulan Mei, Juni, Juli, Agustusnya berapa lagi katanya gitu kan, kalau April aja udah bisa 60 triliun. Nah ini saya bilang tunggu dulu lah gitu kan. Betul. Juga susah. Jadi karena cepat 60 triliun orang bilang, wow, berarti bulan depan naik lagi dong. Ini baru sebulan aja begini, kata gimana kalau 3 bulan? Ya itulah makanya, aduh. Ini seluruhnya teman-teman profesional muda, ternyata beginilah yang harapan kita sangat kencang tinggi sekali terhadap INA, tapi ya kondisinya seperti itu, tapi kerja juga hasilnya seperti itu gitu. Yang kerja baru 5 orang ya Pak ya, baru 6. Betul. Kami dikasih pinjam itu 8 orang dari BUMN dan keuangan gitu. Ya itulah dah. Ya maksudnya nggak 5 aja, tapi yang itu kan pinjaman bukan staf kita. Pinjaman. Kan staf. Betul. Oke. Ya. Oke. Tapi memang ini Pak, saya mau tanya, memang ini nggak aset yang mau kita kita gadang-gadang itu memang menarik nggak kira-kira sebenarnya? Itu is a very good question. Sekarang gini, kadang
tugas kami pun juga misalnya gini, ada mobil kondisi bagus gitu, tapi pas mau dijual agak kesenggol gitu. Nah kalau dijual langsung begitu, itu kan harganya mungkin bisa ditekan. Kebilang ya masuklah dulu diketok-ketok sedikit gitu kan biar agak bagus, baru kita jual gitu loh. Nah itu kan juga nggak gampang gitu. Nah cuman memang sudah niatnya pemerintah, aset-aset yang kita akan coba carikan investor ini itu memang asetnya banyak yang cukup strategis gitu. Tapi strategis itu konotasinya harus hati-hati. Strategis itu dalam arti kata gini loh, kalau kita investasi di jalan tol gitu kan misalnya, investor masuk gitu kan, mereka mempekerjakan orang Indonesia, nanti jalan tolnya udah rapi, udah bagus segala macam gitu. Nah kita kadang-kadang suka ngeri, wah itu kan aset strategis. Saya bilang aset strategis gimana ya? Abang kalau misalnya mereka memiliki jalan tol, terus mereka mau bawa pulang di jalan tolnya kan nggak bisa juga kan, jalan tolnya ada di Indonesia gitu. Jadi kadang-kadang kita suka khawatir gitu kan. Nanti kalau udah bagus banget gitu, udah sampai 10 tahun bagus jalannya, terus jasa marga bilang, aku naksir tuh udah bagus tuh, aku yang beli lagi deh gitu misalnya. Ya nggak apa-apa juga gitu kan kasarnya. So yang penting kan kita ada nilai tambah operasionalnya itu. Sebagai contoh misalnya gini, lapangan terbang kita lah gitu. Lapangan terbang kita itu kalau tidak salah itu sekarang income-nya itu dari non-passenger kira-kira hanya 5%, 95% itu dari passenger. Tapi kalau di Changi itu misalnya itu 60% dari passenger atau 55%, 40%-nya itu dari non-passenger gitu. Nah, itu kan kita harus banyak belajar juga gitu. Atau contohnya misalnya pelabuhan. Masa mau kirim sepatu dari Jakarta ke Shanghai lebih murah daripada dari Jakarta ke Samarinda misalnya. Palembang gitu. Itu kan harus kita perbaiki gitu. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh kita coba cari uangnya dan cari expertnya gitu. Jadi nanti BUMN kita pun bisa belajar. Nanti kalau udah lama-lama bagus ya silakan gitu. Ya. Kira-kira gitulah. Nah, memang untuk para BUMN ini atau karya juga terutama itu kita mencoba memberikan alternatif pembiayaan yang berbeda gitu. Kalau dulu hanya utang saja, utang aja jual bond gitu ya. Ya itulah kira-kira. Ya. Oke, Pak Rida, terima kasih bincang-bincangnya. Moga-moga ini harapan kita Ina bisa cepat berlari kembali lagi dan cepat-cepat bawa uang banyak. Harapannya tetap seperti itu. Oke, makasih Pak Rida. Sejarah telah mencatat pengabdian kami bagi tanah air tercinta. Ini adalah semangat yang menggerakkan langkah maju kami untuk menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terbesar serta berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari upstream yang meliputi berbagai proyek konstruksi terkemuka di bawah PP Properti, PP Energi, PP Infrastruktur, middle stream yaitu bisnis jasa konstruksi EPC, downstream untuk kegiatan bisnis konstruksi perumahan MBR yang dilaksanakan oleh PP Urban, serta kontraktor berbasis peralatan oleh PP Presisi. Persembahan PT-PT bagi Indonesia.
sekarang saya ada di Adikarya. Adikarya adalah BUMN bidang konstruksi yang kedepannya akan diproyeksikan menjadi championnya infrastruktur khususnya untuk perkeretaapian dan kereta api cepat di Indonesia. Jadi memang setelah dilakukan focusing dari masing-masing BUMN karya, khusus untuk Adikarya, memang kita akan tujukan mereka kepada pembangunan infrastruktur khususnya kereta api, pembangunan seaport, dan lain-lain. Nah, kita akan berbincang-bincang lebih jauh dengan Direktur Operasional dari Adikarya. Ya. Stasiun paling ujung. Ya, ini namanya apa, Bang? Stasiun apa nih? Stasiun Harjamukti Cibubur. Harjamukti Cibubur, betul. Jadi ini adalah stasiun terakhir ya? Betul. Cibubur. Jadi gimana, Bang, rangkaiannya gimana? Jadi gini, kita itu punya 3 lintas pelayanan. Oke. Jadi orang dari Cibubur bisa langsung ke Cawang. Ya. Orang dari Bekasi Timur bisa ke Cawang. Oke. Dari Cawang mereka bisa langsung ke Duku Atas Tamrin. Oh. Totalnya adalah 44 km. Oh, Pak. Nah, Ya. sorry, Bang. Dari Bekasi ke tadi nih? Ke Cawang Ke Cawang itu berapa kilo? 15. 10 kilo. Dari Cibubur ke 11. Cawang 11 km. Iya. Sisanya Cawang ke sana. Duku Atas Sekitar 11 sampai 12. Iya. Nah, Bang, saya mau nanya. Untuk rangkaian yang 14 kilo tadi itu, Bekasi ke Cawang itu berapa lama konstruksinya? Jadi kecepatan rata-rata kereta ini adalah 40 km per jam. Rata-rata. Jadi pada waktu dia paling puncak, kadang mulai dari start dia pelan-pelan naik dulu kan gitu kecepatannya. Cepat terus ngerem lagi. Paling puncak itu kita desain 80 km per jam. Jadi in average adalah 40 km per jam. Jadi kalau dari 15 km ya tinggal lagi dibagi. 15 dibagi dengan 40. Nggak ada setengah jam lah kira-kira. Kurang dari setengah jam malahan. Nah, Iya. tapi yang ini, Bang, saya mau tanya konstruksinya. Udah selesai semua? Konstruksinya sekarang ini untuk lintas sudah selesai semua. Track box-nya, relnya sudah selesai semua. Tinggal lagi yang tersisa adalah depo dan testing commissioning. Kenapa testing commissioning menjadi penting? Karena ini adalah kereta pertama di Indonesia yang akan bergerak tanpa menggunakan masinis. Oh, tanpa Menggunakan masinis. Oke. Sebentar lagi, Bang. Saya mau nanya lagi lebih jauh. Dulu bangunnya dari Bekasi sampai ke Cawang itu berapa lama? Wah, ini pertanyaan berat ini. Sebetulnya bisa cepat, tapi waktu itu kan ada masalah pembebasan tanah dan sebagainya bikin lama. Kalau konstruksinya bisa cepat. Konstruksinya bisa cepat? Bisa cepat. Cuma masalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan, betul. Kemarin berapa lama ini? Kita mulai groundbreaking Pak Jokowi waktu itu adalah waktu tahun 2015. 2015? Iya. Oke. Sekarang berarti sudah 5 tahun. 25 tahun? Iya. Yang dari... Sama, bareng. ya? Oh, barengan? Bareng semua. Yang dari Cawang ke Duku Atas mestinya 2015, tapi waktu itu ada koordinasi dengan Pemprov DKI tentang posisi trasenya di mana, di pinggir atau di tengah dan sebagainya, integrasinya bagaimana, sehingga kita baru mulai tahun 2017. Oh, mulai tahun 2017. Ya. Nanti semua selesai diperkirakan berapa lama, Pak? Kita targetkan bisa beroperasi di bulan Juli tahun 2022. 2022 udah operasi. Operasi. Ya? Di tahun depan semester kedua sudah operasi. Operasi. Oke, jadi itulah yang sekarang ini sudah dibangun oleh teman-teman dari Adikarya. Ya. Adikarya juga dari Inka dengan keretanya. Oke, Inka keretanya. LAN untuk signaling sistemnya dan nanti KAI sebagai operatornya. Komplit, Bang. BUMN semua. BUMN semua, Bang. BUMN semua ya. Jadi tidak lagi pakai signalisasi dari luar begitu. Tetap ada lisensi masih dari luar. Dari Siemens, tapi yang mengerjakan semuanya dari LAN. LAN. Ya. Nah, ini saya mau nanya lagi untuk konstruksi, Bang. Ini LRT yang ada sekarang ini yang dibangun oleh Adikarya atau ini saja? Jadi tadi bicara masalah spesialisasi kan, Bang, ya. Adikarya sekarang ini mengerjakan beberapa proyek kereta api. Yang terbesar tentunya adalah yang di sini, LRT Jabodebek. Karena nilai proyeknya sendiri konstruksi 23 triliun. Kemudian kedua, kita sedang membangun MRT, Bang. MRT dari Bundaran HI sampai ke Sarinah, sampai ke Juanda. Oh, itu yang ngerjain tuh Adikarya sekarang, under construction sekarang. Fase 2, paket 201. Kemudian kita juga lagi ikut tender untuk yang 202-nya. Mudah-mudahan doakan, Bang, kita dapat lagi, Bang. Gitu ya. Terus kita juga lagi membangun kereta yang menuju ke Bandara Jogja yang baru. Oh, iya. Nah, itu Adikarya juga ada 2 paket kita di sana. Berapa kilo itu, Bang? Kalau yang di sana ada 4 km, tapi Adikarya cuma 2 kilo. 2 kilo? Iya. Nah, untuk di proyek Sumatera? Di Sumatera kita adalah jalan tol.
Jalan tol ya? Jalan tol. Kereta api lagi prospek, mudah-mudahan juga tahun depan kita ada proyek kereta api di sana. Iya, karena kan kabarnya ada target juga mau membuat kereta dari Lampung sampai ke Aceh. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Gitu ya? Kita juga diskusi dengan PT KAI karena sekarang kan paling besar di Sumatera itu untuk angkutan batu bara, Bang. Oke. Lewat Babar Anjang itu, Bang. Iya, iya. Nah, memang ada bottleneck di antara Tarahan sampai ke ujungnya dari situ. Sehingga Ya, kita nanti akan ada sudetan. Nah, ini kita lagi diskusi dengan PT KAI untuk lakukan itu. Nah, untuk Jawa, Bang, yang lain ada lagi nggak? Di Jawa kita ada paket di Bogor. Oh, pakai di Bogor? Bogor ada paket, satu paket, kemudian pembuatan depo di Solo kita juga ada. Itu untuk kereta api, Bang. Hanya kereta api. Oke, nah itulah, itu jadi ke depan prospeknya dengan fokusnya Adikarya sebagai championnya kereta api cepat. Ya, jadi gini, Bang. Kemarin kan kita diberikan tugas untuk menjadi champion di railway dan high speed train. Kan gitu, Bang, ya. Jadi sekarang ini kita melihat apa yang kurang dari kami. Oke. Yang kurang adalah kita belum menguasai teknologi tunneling. Oh, tunneling. Ya. Oke. Nah, sekarang makanya kita bersama-sama dengan Shimizu dari Jepang sedang mengerjakan MRT 201. Harapannya disitulah kita belajar. Supaya kita berikutnya kita bisa sendiri. Jadi nanti untuk ngebor tunneling itu di bawah itu harusnya kita bisa, Bang. Kita bisa sendiri gitu ya, di karyanya ya. Ya. Oke, jadi ke depan itu akan dilakukan. Nah, dilakukan. Saya ingin tahu, Bang, ini saya ingin coba ini. Silahkan, silahkan. Bisa dibuka, minta tolong. Silakan, Bang. Ayo. Ya, ini keretanya buatan Madiun. Wah, tidak ada pecel, Bang, Madiun, Bang. Kereta juga terkenal dari Madiun, Bang. Jadi nggak hanya pecel yang kenal, tapi kereta juga iya. Iya, dari dia, betul. Luar biasa. Jadi udah sama kayak gaya-gaya MRT juga, Bang. Betul. Dan satu rangkaian ini, Bang, ada 6 gerbong. 6 gerbong. Kapasitasnya, Bang, itu 1.300 kalau penuh. Oh, 1.300. Sekali angkot 1.300. Bayangin berapa mobil yang bisa kita pindahkan dengan kereta ini, Bang. Itu. Nah, tadi yang istimewa, Bang, rata-rata 2 satu mobil berarti 600. 600. Itu sekali angkut. Sekali jalan. Padahal kita punya kereta 31 rangkaian. Dan kita desain ini untuk jarak antar keretanya adalah 3 menit. Jadi Abang naik ketinggalan kereta jangan khawatir. 3 menit ditunggu aja. Datang kereta lagi. Itu. Jadi kalau buat teman-teman milenial yang di Bekasi, tinggal di Cibubur, udah tinggalkan tuh mobil. Nah, ini nantinya. Betul sekali, Bang. Betul sekali. Lebih pasti, lebih cepat, lebih nyaman. Rencana operasi dari jam 5 sampai jam 10. Tapi nanti kita adjust sesuai dengan kondisi. Pasti dari awal kan ada pembelajaran dulu. Ya, makin kalau sudah punya peak, ya kebutuhannya seperti apa nanti dilihat lagi. Itu nanti PT KAI yang punya expertise untuk menganalisa itu. Operatornya lah ya. Ya, betul sekali, Bang. Kalau dia fisiknya sih oke, Bang, ya? Iya. Juga kemarin udah kita coba jalan itu stabil. Ya, stabil ya? Sekarang ini sudah ada 19 kereta di lokasi ini. Nah, saya ingin tahu nih, Bang. LRT ini kalau ada kan pakai listrik, kalau yang KRL. Kalau ini pakai apa? Sama. Bedanya, Bang, kalau di sini Abang nggak kelihatan ada tiang jemuran kan? Iya. Karena apa? Listriknya di bawah, Bang, gitu, Bang. Kalau kita lihat di bawah. Jadi di bawah itu kesembunyi semua. Oke. Jadi nggak kelihatan, nggak mengganggu pemandangan. Itu satu. Yang kedua juga ini kan dekat sama Halim, Bang. Iya. Halim itu ada batasan ketinggian. Kalau kita pakai itu, kita nggak dapet. Makanya itu dihilangin, taruh di bawah supaya tetap bisa lewat di Halim. Nah, ini, Bang, LRT-nya, infrastrukturnya ini jalannya, untuk ini ya, infrastruktur di bawahnya. Ini semua di atas atau ada di bawah? Semuanya di atas. Semua di atas. Kecuali ada satu section, itu hampir at grade. Cuma satu section ya, pendek di dekatnya kilometer 3 di jalan tol Bogor. Oh, karena KKOP tadi. Karena ada batasan udara, nggak boleh di atas, di bawah. Oke, jadi ini udah sama seperti MRT aja sebenarnya ya? Sama. Hanya bedanya dia nggak main di tunnel gitu ya, main di bawah. Main di tunnel. Kalau tunnel lebih mahal, Bang. Pasti. Iya. Ngebornya lebih mahal gitu ya. Dan betul. Cuma nggak akan ada halang-halangan gitu ya. Betul. Dan ini teknologi yang kita pakai dari Adikarya adalah teknologi U-shape, Bang. Kalau Abang lihat itu ramping banget kan. Tidak tebel, ramping banget. Ini makanya sangat tipis gitu. Kemudian sisi tepinya berfungsi sebagai penahan suara supaya nggak bising gitu.
Jadi ini adalah UC pertama yang kita pakai di Indonesia. Dan nanti ini nggak ada ini ya, nggak ada masinisnya. Nggak ada masinisnya nanti. Yang ada cuma attendance. Jadi ini nantinya nggak ada ya, masinisnya nggak ada? Nggak ada. Ini untuk testing, Bang. Testing saja. Ya, karena kita testingnya banyak sekali. Ada parameter testing, kemudian dynamic testing, kemudian ada performance testing gitu, Bang. Jadi nanti ini dikontrolnya gimana, Pak? Nah, jadi ini semua kereta itu nanti ada satu titik yang namanya TCMS namanya kan, track control. Itu di semua fungsi rem, semua dikontrol di situ. Kemudian itu ditambah dikoneksikan dengan sistem sinyal, namanya OBCU. OBCU ini menghubungkan ke operating control center yang ada di Bekasi Timur. Biasanya diprogram kapan ngerem, kapan berangkat, kapan berhenti dan sebagainya. Misalnya begini, Bang. Di program jam 5 pagi kereta 1 jalan. 5:03 kereta 2. Berhenti di sini jam sekian. Udah masuk jam 5 pagi besok semuanya otomatis jalan, Bang. Jalan semua. Iya. Nggak takut di error atau di... Nah, itu tesnya makanya panjang, Bang, itu, Bang. Jadi istilahnya apa itu? SEAL kalau nggak ada. Safety level berapa gitu. Harus disertifikasi semuanya. Tapi saya mau ngobrol nih, Pak. Ini kan baru sekarang nih kita kayak gini nih. Transportasi massal itu baru sekarang nih. Digeber sebenarnya ini. Ada MRT, ada LRT gitu ya kan, betul. Ada KRL digabung semua gitu ya. Jadi ini digeberin sekarang semua gitu. Betul. Jadi saya bilang tadi, Bang, groundbreaking yang pertama kan 2015. Pak Jokowi waktu itu datang sendiri, Bang, ke Taman Mini. Mau memastikan bahwa ini jalan. Itu. Jadi ya udah, kita jadi semangat, Bang, untuk lakukan visinya Pak Jokowi itu tadi. Luar biasa, 44 km. Kalau abang lihat, proyek di luar negeri biasanya cuma 3 kilo, 5 kilo berapa paket. Ini langsung 44 km, satu paket. Jadi betul-betul Pak Jokowi ini ngeber habis semua betul, gitu ya? Betul. Dan hasilnya nanti kelihatan tahun depan? Insya Allah, Bang. Doakan, Bang. Tahun depan udah semua orang-orang dari Bekasi, dari Bogor. Nyampe ke bawah kan kita, Bang? Insya Allah, doakan nanti. Ini kita lagi pelajari untuk extension dari Cibubur sampai Bogor. Another 25 km, Bang. 25 ya? 25 km lagi ke sana. Itu orang Bogor langsung sini semua yang di pinggir-pinggir itu semua. Iya, insya Allah doakan, Bang. Ini tapi ini nyambung juga dengan nanti LRT dan sebagainya dengan ini. Jadi KRL, MRT. Kita ada intermoda station, Bang. Ketemu sama KRL ada beberapa titik. Di antaranya adalah di Tebet. Jadi stasiun Tebet itu ketemu sama stasiun kita. Kemudian di Duku Atas kita ketemu dengan berbagai moda. Ada MRT, ada KRL, ada kereta bandara. Kalau dengan Transjakarta banyak lagi. Hampir setiap stasiun kita di bawahnya langsung ada Transjakarta. Jadi itulah jadi nanti koneksi. Kalau ini di launching tanggal 2022, kita udah lengkap dong moda kita. Insya Allah lengkap, Bang. Moda masalnya itu udah lengkap banget masalnya. Ya. Di semua koneksi udah masuk semua ya? Udah masuk semua. Mobil lupain dong kalau gitu? Masih perlu, Bang. Masih perlu. Karena masih perlu ada juga dari timur ke barat, hub-hubnya dan sebagainya. Masih panjang perjalanan kita, Bang. Makanya harus ada champion di railway, Bang. Nah, itu dia. Ini jadi kalau kita nanti railway, maka mau nggak mau, hey, panggil Adikarya gitu ya. Nah, harapan kita gitu, Pak. Kawan-kawan milenial, kalau Anda punya harapan, punya keinginan berkarir dan ingin tahu pengetahuan lebih besar tentang konstruksi untuk railway, itu mau nggak mau Anda harus ke Adikarya. Karena Adikarya adalah bakal championnya khusus untuk kereta, Bang ya. Betul. Tapi cepat lagi ke depan sana juga ya? Ya, semua teknologi kereta api akan ditangani oleh Adikarya. Nah, kereta api itu ada, Bang. Kereta api itu ada 3 ilmu utama. Pertama sipil, itu satu untuk sipilnya. Yang kedua adalah track works-nya. Masang relnya, yang ketiga ini yang ilmu gaib, Bang. Railway system tadi, Bang. Supaya bisa jalan tanpa orang tadi, Bang. Iya. Jadi orang elektro, orang teknik mesin, teknik sipil, ini arsitek, komplit kita butuhkan di sini, Bang. Jadi semua akan lengkap di Adikarya itu. Iya. Nah, di samping itu, Bang, saya mau dengar cerita juga. Kita kan ada yang namanya fokus juga yang lain mengenai seaport. Iya. Nah, ini gimana nih seaportnya di depan pelabuhan? Baik. Jadi arahnya Adikarya kan kita champion di railway. Champion itu didefinisikan kita harus market leader nomor satu. Cita-cita kita ada 2. Nomor 1 di Indonesia dan juga menjadi respected player in regional. Itu untuk kereta api. Kemudian kita Adikarya ditugaskan juga fokus di 3 segmen. Satu di commercial building, HRS building dan sebagainya. Karena kita tadi ada bangun TOD, apartemen dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua adalah seaport tadi Abang bilang.
Yang ketiga adalah untuk power plant. Oke. Nah, tadi Abang tanya seaport. Nah, seaport ini kita lagi menyusun program bagaimana supaya yang sekarang ini misalnya dredging, pekerjaan-pekerjaan offshore itu masih belum kita kuasai, kita harus kuasai di situ. Ini adalah program untuk di sisi seaportnya. Sekarang ini ada Bang, proyek seaport udah mulai? Patimban, ada kita punya. Patimban. Ya, kemudian pelabuhan yang ada di Gresik, dan nanti ada rencana untuk Freeport punya apa tuh, smelter. Kita juga ada di sana, proyek di sana. Ya. Nah, saya ingat Bang, di luar negeri itu biasanya stasiun itu, maka kalau ngomong stasiun, maka ngomong TOD. Betul sekali. Nah, saya ingin tahu Bang, TOD kita ada contohnya ya? Ada contohnya. Ada. Jadi kita punya anak perusahaan khusus untuk mengelola itu. Namanya Adi Komuter Property. Nah, nanti kita lihat. Silakan. Bang, bicara tentang bisnis TOD, itu gimana? Apa itu TOD gitu? Ya. Tadi kita bicara transportasi massal, Bang. Oke. Terus transportasi massal LRT, terus kita bicara intermoda tadi, ketemu sama moda-moda yang lain. Transportasi massal itu fungsinya untuk memfasilitasi pergerakan orang. Orang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tempat salah satunya adalah ini, Bang. Jadi bagaimana orang memudah dari tempat tinggal mudah berpindah kemana-mana. Itulah konsep yang kita kembangkan di TOD ini. Jadi ada ini apartemen gitu ya? Ada apartemen, ada komersial, kemudian ada fasilitas pendidikan. Kemudian di sini, kalau di Ciracas ini agak unik, kita kembangkan berbasiskan urban farming, Bang. Jadi meskipun tinggal di apartemen, mereka bisa juga bercocok tanam di tanah-tanah sekitar sini. Gitu. Oke, nah ini berapa stasiun, Bang, yang kita bakal dibangun TOD di... Ya, saat ini kita sudah mengembangkan di 8 lokasi, Bang. 8 lokasi? Ya. Cibubur ini satu, kemudian Ciracas ada, Bang. Kemudian di Bekasi Timur ada, di Bekasi Barat juga ada, di Jati Cempaka juga ada, Jati Bening juga ada. Kemudian di MT Haryono kita juga ada 2. In the future kita punya lagi di Pancoran, Bang. Oh, di Pancoran juga ada ya? Juga ada. Nah, nanti kalau gitu ini dong ya. Jadi kawan-kawan milenial tuh karena nggak perlu lagi mikir, malah ini mereka mobil apa semua kalau tinggal di sini udah sangat minim pemakaiannya. Iya, betul. Jadi kalau mau ke kantor ke Kuningan ya udah. Set sini, set, udah balik lagi, set gitu. Berapa lama ke Kuningan? Tadi kita hitung sekitar 35 menit sampai 40 menit gitu. Jauh banget motongnya? Motongnya jauh banget. Potong banget, jauh banget. Kalau biasanya kan kalau kita tinggal di Cibubur, masuk kantor jam 9, kita jam 7 udah jalan, Bang. Ini enggak ya? Setengah 9. Jam 7 sampai setengah 9 santai dulu. Itu, Bang. Udah sempat ngopi-ngopi dulu. Ngerjain yang lain. Betul. Gitu. Jadi apalagi memang kan ini memang apartemen kan memang sudah jadi hunian harta di anak muda sekarang. Betul. Jadi tinggal di sini. Dan ini yang akan jadi bisnisnya tadi apa? Adi Komuter Property, Bang. Adi Komuter Property. Iya. Itu yang akan jadi bisnis ini. Iya, betul. Wah, besar dong, Bang ya? Insya Allah, Bang. Ini punya prospek yang bagus, luar biasa. Prospeknya bagus gitu ya? Prospeknya bagus. Sehingga kita merencanakan akan IPO, Bang. Itu. Jadi nanti kalau gitu, setiap ada pengembangan railway, maka di situ bisa jadi ada TOD. Betul sekali. Betul. Jadi orang nggak perlu jauh dari stasiun. Iya. Pergerakan orang menjadi lebih mudah. Sangat mudah. Tidak perlu pakai mobil lagi, jalan kaki sehat dan waktunya tepat. Itu dia. Oke, Bang. Baik. Makasih nih. Terima kasih, Bang. Ditengok-tengok, Bang. Ya. Ini prospek jelas bagi kawan-kawan kita di Adikarya dan kawan-kawan milenial seperti yang saya katakan tadi bahwa Adikarya akan fokus untuk ke railway, di samping itu juga seaport, dan juga ada jalan dan bendungan tetap dikerjakan, tapi itu sudah jadi bisnis berikutnya gitu ya. Dan ini akan membuat kita harapkan Adikarya akan jadi championnya railway di Indonesia. Dan ingat, railway di Indonesia itu masih peluangnya sangat besar. Sumatera belum beres, Kalimantan apalagi, Sulawesi itu baru ada di Sulawesi Selatan gitu. Jadi peluang kita untuk mengembangkan railway itu sangat besar. Dan fokusnya Adikarya itu adalah focusing yang betul-betul sebuah langkah besar membuat tidak perlu lagi karya-karya lain campur-campur di situ. Dan Adikarya pun tidak perlu lagi campur-campur di tempat lainnya. Oke, kita akan lihat lagi karya-karya yang lain yang merupakan champion-champion dari BUMN.
Sejarah telah mencatat pengabdian kami bagi tanah air tercinta. Ini adalah semangat yang menggerakkan langkah maju kami untuk menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terbesar serta berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari upstream yang meliputi berbagai proyek konstruksi terkemuka di bawah PP Properti, PP Energi, PP Infrastruktur, middle stream yaitu bisnis jasa konstruksi EPC, downstream untuk kegiatan bisnis konstruksi perumahan MBR yang dilaksanakan oleh PP Urban, serta kontraktor berbasis peralatan oleh PP Presisi. Persembahan PT-PT bagi Indonesia. Saya ada di Kali Baru, pelabuhan di Tanjung Priok, merupakan pelabuhan baru yang dikelola oleh Pelindo II, tapi dikerjakan oleh kawan-kawan dari PP. Nah, ini kita ingin tahu nih, Kali Baru ini, pelabuhan ini berapa luas, berapa kapasitasnya dan sebagainya. Gimana Pak? Ya. Ini saya langsung sama dirutnya PT PP nih. Ya. Siang Pak? Ya, siang Pak Arya. Kita di lokasi Pelabuhan Kali Baru. Di sini Pelabuhan Kali Baru ini kita kerjakan sejak tahun 2012. 2012. Ya. Kapasitasnya 1,5 juta TEUs per tahun. Oh, 1,5 juta TEUs per tahun? Ya, 1,5 juta TEUs per tahun dengan nilai kontrak hampir sekitar 7 triliun. 7 triliun? Ya, dan saat ini almost progres sudah 94%. Ya. Kemudian untuk yang pelabuhan Seaway 1-nya sudah selesai dan sudah diserah terimakan. Saat ini kita sedang ada pekerjaan tambah Seaway 57 yang saat ini sedang dikerjakan dan kita schedule-kan di awal 2022 selesai. 1,5 juta TEUs itu maksudnya satu TEUs itu satu kontainer tadi dengan ketinggian 4 susun. 4 susun ya? Ya. Oke, jadi 1,5 juta gitu ya? Totalnya 1,5 juta area. Ya. Jadi 1,5 juta kontainer yang bisa di kapasitas dari pelabuhan ini, tampungnya. Ya. Ini berapa? Jadi sekitar hampir 8 tahun dong ya pekerjaan? Iya, hampir 8 tahun. Karena di situ tahapan pekerjaannya cukup banyak, cukup detail, dan kita di sini melakukan reklamasi, dredging, breakwater, sehingga memastikan bahwa pelabuhan yang kita buat ini tetap dalam kondisi yang aman dan benar. Dan tentunya kita harus berikan yang terbaik untuk customer kita, karena kualitas dan safety menjadi priority Pak dalam bekerja. Oke, Pak. Nah, bedanya kan katanya soal ini semua bukan ini ya, bukan reklamasi padat tapi pakai tiang atau gimana tuh? Iya, jadi kita pakai tiang panjang Pak, dengan apa namanya deck on pile tadi, sehingga kita pancang dulu Pak secara keseluruhan, terus kemudian di atasnya dilakukan pengecoran ataupun dengan precast. Jadi, ya. Makanya air lautnya tetap bebas saja ya? Tetap bisa berjalan. Jadi bukan ditimbun gitu ya? Bukan ditimbun pengerjaannya? Ya, jadi pakai pancang ini Pak, seperti yang terlihat ini. Lebih lama dong daripada kalau reklamasi dia? Ya, memang perlu waktu lebih lama. Lebih lama? Tapi secara safety-nya cukup tinggi Pak. Cukup tinggi? Ya. Dan itu membuat, perubahan arus laut nggak ada banyak berubahnya? Enggak. Karena pakai tiang panjang itu? Ya, kita tetap berjalannya
lebih safe lah Pak. Rencananya mungkin dalam waktu dekat nanti dari pihak Pelindo 2 ya Pak ya, kemungkinan akan penambahan sebesar yang ada saat ini lagi. Tadi ada 1,5 juta TEUs lagi. Tambahan 1,5 juta TEUs lagi? Ya, ada tambahan. Tapi sedang diproses oleh pihak Pelindo 2 Pak. Oke. Tadi. Pelabuhan yang dibangun oleh PT PP ada lagi yang lain nggak? Ada. Jadi kita juga terlibat di Patimban. Oh, di Patimban. Patimban, dan alhamdulillah juga sudah kita selesaikan. Ya. Kurang lebih sudah sekitar 92%. Dan kemarin juga sudah dioperasionalkan oleh Kementerian Perhubungan. Di situ kita kerjasama dengan JICA. Dengan Jepang, kontraktor Jepang juga ada di sana. Kemudian yang kita lakukan lagi di Pelindo 4 Pak. Pelindo 4. Makassar Newport. Ya. Oh, yang Makassar Newport. Ngerjain. Itu kita reklamasi Pak. Ya, saya udah kesana juga. Oh ya, sudah lihat kesana. Di situ juga kita sendiri Pak bersama Pelindo 4 untuk menjalankan pekerjaan tersebut, dan saat ini praktis sudah 90% lah Pak. Ya. Sedikit lagi selesai. Tapi ada penambahan lagi yang di sebelah kanannya dia? Ya, ada penambahan sedikit Pak. Itu berapa juta TEUs? Kalau tidak salah sekitar 1 juta Pak. 1 juta TEUs? Ya, kurang lebih 1 juta TEUs, dan saat ini ya praktis hampir tuntas. Itu ya. Kemudian kita juga reklamasi di Ngurah Rai Pak. Ngurah Rai? Ya, di Ngurah Rai itu juga sudah selesai juga. Tahun ini juga selesai, dan kapasitas kita untuk pekerjaan reklamasi sesuai dengan arahan kementerian nih Pak, untuk klaster. Nah, kita masuk di championnya di pekerjaan reklamasi atau pekerjaan port tadi Pak. Seaportnya. Nah, ini dia teman-teman milenial, bahwa ini PT PP sekarang ditujukan oleh kementerian untuk fokus championnya, tapi bukan berarti yang lain nggak dikerjakan. Championnya adalah seaport atau pelabuhan. Dan memang PT PP ini sudah banyak mengerjakan pelabuhan-pelabuhan baru yang besar di Indonesia. Nah, di samping untuk pelabuhan, apalagi Pak yang memang di samping untuk fokus tadi? Ya. Jadi kita punya proyek-proyek besar seperti jalan tol Pak, yang di Manado Bitung, kurang lebih sekitar kisaran 4 triliunan Pak di sana. Kemudian juga yang cukup fenomenal buat PP adalah Airport Kulon Progo. Oh. Ya, jadi di situ PP mengerjakan benar-benar dari nol untuk semua lingkup pekerjaan airport. Baik yang ada di terminal, di runway, kemudian ada di untuk menara pengawas, kemudian pekerjaan luar. Jadi benar-benar semua pekerjaan airport kita kerjakan sampai 100%. Itu pengalaman yang sangat luar biasa untuk PP, sehingga kita bisa masuk ke area airport ini. Airport ini kan salah satu yang menjadi fokus Pak di klaster tadi Pak. Klaster itu menjadi fokus, dan kapasitas kita sangat besar Pak di situ. Ya. Nah, di samping itu mengerjakan pekerjaan EPC atau energi ya? Ya, jadi kita bergerak di EPC yang sudah cukup banyak kita lakukan, power plant Pak. Kemudian saat ini yang sedang kita kerjakan ada pekerjaan EPC di Pupuk Iskandar Muda. Pupuk Iskandar Muda, di mana gitu pekerjaan yang EPC yang benar-benar dilakukan dari nol sampai dengan tuntas. Jadi bukan merupakan bagian dari EPC, tapi totally. Sehingga untuk meningkatkan kapasitas kita di EPC tadi. Karena kita termasuk juga di klaster championnya untuk power Pak. Dengan power tadi, power bisa berkembang juga, tidak hanya sebatas di powernya, tapi juga bisa berkembang ke industrialnya nanti situ. Dengan seperti itu, berapa jumlah tenaga kerja kita gitu? Kalau karyawan inti kita itu kurang lebih sekitar 2.000-an Pak. Tapi kalau saya termasuk dengan pegawai terampil, terus pegawai project, itu mungkin bisa mencapai 4.000 sampai 4.500. Nah, kondisi corona sekarang ini gimana dengan kondisi bisnis kita? Saat ini praktis Pak, untuk proyek-proyek yang kita lakukan hampir boleh dibilang semua berjalan, kecuali mungkin ini proyek swasta.
Proyek swasta mungkin karena dengan kondisi bisnis yang dengan adanya COVID ini mungkin mereka juga berat, Pak. Berat untuk mengelola bisnisnya, sehingga hampir sebagian besar swasta memang berhenti. Tapi untuk proyek-proyek APBN, proyek BUMN itu hampir semua berjalan. Dan ini menurut saya sangat penting, Pak. Karena untuk menggerakkan ekonomi tanpa adanya proyek, wah akan sulit buat kita, Pak. Karena dampak-dampak kiri kanannya akan sangat banyak. Ini kan multi effect playernya cukup gede, Pak. Sehingga ekonomi bisa berputar. Di mana ada proyek pasti ada banyak proyek. Sekarang tolak ukur utama itu kan di konstruksi, Pak. Begitu proyek dikerjakan berarti ada orang yang bekerja, ada orang bekerja, ada material yang untuk mengerjakan. Materialnya diproduksi di pabrik, diproduksi di pabrik. Pabrik ini berapa orang tenaga kerjanya? Jadi multi effect player-nya sangat besar. Sehingga memang konstruksi untuk tetap terus berjalan, memang harus, Pak. Jadi supaya bergerak ini ekonomi. Berapa persen kalau gitu yang berjalan sekarang kita punya PP? Praktis sekitar 80% masih berjalan. Masih berjalan. Jadi memang proyek kita lebih banyak dari BUMN dan APBN dibandingkan swasta. 20% swasta gitu ya. Kurang lebih swasta itu antara 20-30%. Saya pengen lihat proyek-proyek kita, Pak. Silakan, Pak. Monggo, Pak. Kita bisa lihat proyek-proyek. Nah, Pak, saya mau tanya lagi nih, Pak, mengenai proyek yang ada di Kali Baru ini. Ini berapa banyak yang terserap, Pak, tenaga kerja kita? Tenaga kerja di sini mungkin pada saat kondisi peak ya, Pak ya. Itu mungkin bisa sekitar 2.500 orang, Pak. Memang tergantung lingkupnya pada saat itu, tapi pada kondisi peak bisa mencapai sebesar itu. Nah, kemudian tadi organiknya lah ya, organiknya itu sekarang ini kondisi di PP ini berapa persen yang milenialnya, anak mudanya, berapa persen yang senior? Nah, ini, Pak, yang menarik nih ya. Di PP itu sekarang sudah 65-70% itu milenial. Jadi putaran ini akan sangat tinggi, Pak, dalam 5 tahun ke depan. Mereka ini persentasenya akan semakin naik. Semakin naik. Dan sekarang pun kita juga harus berpikir cara kerja kita yang berbeda. Karena pola kerja milenial ini kan lain, Pak. Lain. Nggak seperti kita yang masih kolonial. Nah, itu kan semua kerja, dan kita satu kata-kata yang kita nggak boleh. Dulu saya itu begini. Nah, itu tuh nggak boleh tuh, Pak. Harus dihapus itu. Bahwa milenial inilah yang harus difungsikan, mereka harus diajak bareng-bareng, tapi diarahkan. Sehingga jangan sampai nanti karena nggak diarahkan, mungkin ya bisa saja kebablasan kemana. Tapi bahwa potensi, ide, kemauan, kemudian bahwa kita sekarang akan menaikkan milenial ini ke jabatan-jabatan tertentu, itu menjadi sasaran. Dan harus itu, Pak. Dikasih ruang. Dikasih ruang. Mereka dikasih ruang, jadi mereka kita berikan ruang. Pada waktu itu semua direksi ada untuk menyampaikan ide-idenya. Nah, ide-ide mereka ini kita tampung nih di situ. Terus kemudian kita tidak lanjuti. Jangan sampai kita mengajak mereka tapi hanya sekedar formalitas, nggak ada kelanjutannya, kan nggak akan bergerak. Nah, disitulah ide-ide mereka kita tampung, kemudian kita tindak lanjuti supaya mereka ikut serta, Pak. Dan sekarang ini kan juga milenial atau perempuan atau milenial ini kan menjadi KPI juga, Pak. Betul. Berapa persen yang harus muncul di situ. Nah, ini yang menjadi sasaran kita juga untuk menaikkan mereka. Tapi kita buat satu jenjang karir yang fair juga. Kalau dia memang bagus ya dia akan terus, Pak. Tapi begitu tidak ya dia akan turun dengan seleksi yang ada tadi. Nah, sehingga kita bisa masukin orang-orang yang memang punya kapasitas yang ujung-ujungnya jadi pengganti kita ini, Pak. Tadi. Ini arahnya ke situ. Sana ya. Nah, ini kan Pak kan tahu gitu bahwa mereka ini kan lebih berani ya. Ngomong lebih berani. Kalau kita kan kolonialnya kan feodal banget, gitu. Tapi ngutuk-ngutuk di dalam. Sementara kalau yang muda-mudanya enggak, dia lebih berani, Pak. Walaupun kadang-kadang sih keberanian. Tapi tetap dikasih ruang itu. Harus ruang, Pak. Ini teman-teman yang ada di sini nih. Baru turnovernya tinggal nggak mereka, Pak? Enggak. Nggak begitu ya? Kecil. Jadi tak bertahan dia. Ya, bertahan di situ. Memang harus, mereka itu tuntutannya. Saya nggak tahu nih, teman-teman yang di sini banyak milenial juga kan. Sebenarnya tuntutannya teman-teman itu yang namanya salary bukan nomor satu.
kenyamanan kerja dan bagaimana mereka ide-idenya ini didengerin. Mereka diajak untuk ikut dalam diskusi, kemudian mereka diajak untuk ikut dalam mengambil keputusan, sehingga disitulah yang membuat mereka lebih nyaman. Ya. Kalau kita tuh istilahnya CEO X milenial. Jadi CEO, mereka silahkan mau nanya apapun pada CEO, direksi semua ada, tapi disitulah ajangnya mereka untuk ngomong, silahkan mau ngomong apa saja di sini. Tapi mereka juga harus tanggung jawab dengan apa yang harus disampaikan tadi. Ya. Nah, ini Pak bincang-bincang nih mengenai pembiayaan untuk kita di PP nih. Soalnya banyak dari mana Pak pembiayaan kita? Sampai saat ini memang majority masih perbankan. Masih perbankan. Nah, lembaga-lembaga keuangan, tapi majority dari perbankan. Ya. Nah, ini kan udah ada Pak, kita udah punya namanya LPI, SWF-nya kita. Dan salah satu yang dituju itulah infrastruktur. Dan termasuk itu adalah seaport juga dan di bandara. Nah, ini gimana rencananya? Apa ada nggak miliknya PP yang mau dikerjasamakan dengan SWF? Yang akan diinvestasikan oleh SWF. Pokoknya nanti kami ada beberapa yang saat ini sedang kita proses, Pak. Dari tol tadi ada yang sedang kita proses dari sisi perizinannya dengan Kementerian PUPR. Terus kemudian juga nanti kan kawasan industri ke depan ini juga akan menarik juga nih Pak di situ. Namun yang menjadi priority kita lebih ke tol ini Pak. Ya mungkin di kita lebih ke tol, walaupun memang tol itu kan majority akan dipegang oleh BUMN yang lain gitu ya Pak. Tapi pasti bisnis tol ini masih bergerak. Jadi ada rencana juga ruas tolnya PP yang akan masuk ke investasi SWF? Ada rencana di situ. Dan dana itu akan dipakai untuk investasi yang lain? Iya pasti Pak. Jadi kan sekarang itu kan kita mengerjakan tol lebih kepada kita masuk investasi, kita mengerjakan konstruksinya, nanti kemudian kita recycling kan Pak. Kita recycling aset tersebut, dengan pasti sudah memperhitungkan lah tingkat keuntungannya untuk kita gunakan lagi. Nah sekarang ini dengan adanya SWF ini kan menjadi tempat yang bagus Pak untuk kita bisa masuk ke sana. Dan yang sekarang ini dioperatorin oleh PP apa aja ya? Tol Pak ya? Ya. Kemudian ada lagi apartemen atau apa? Kalau apartemen ada Pak. Jadi apartemen kita punya anak perusahaan Pak. Anak perusahaan kita saat ini ada 5. Yang mengelola tol yang mengelola apartemen atau properti itu ada di PP Pro Pak. PP Pro ini perusahaan public listed juga. Dan di situ kalau yang saat ini yang punya kita cukup besar itu ada di Grand Kemala Lagun Pak. Di Bekasi, di pas perbatasan itu di pinggir tol. Di situ kapasitasnya sudah cukup besar dan mixed use. Terus kemudian kita punya juga di GSL, Grand Sungkono Lagun, Surabaya. Itu kita kelola semua Pak. Nah memang saat ini yang harus effort cukup besar itu di properti, karena kondisi COVID ini kan membuat turun semuanya. Nah inilah yang menjadi perhatian khusus kita untuk di properti. Tapi di P-Pro itu sudah mengelola properti ini sebesar itu Pak. Oke Pak. Thank you Pak nih. Terima kasih Pak Arya. Wah ini supaya teman-teman juga lebih semangat lagi Pak. Jadi kawan-kawan profesional muda, kita telah bincang-bincang mengenai PP, fokus mereka di seaport dan di energi. Di samping yang lain tetap dikerjakan, tapi fokusnya jelas sehingga bagi profesional muda yang mau berprofesi khususnya di bidang seaport atau di energi, ini bisa masuk juga ke PP gitu. Dan tetap terbuka ruang-ruang yang lain bagi yang lain. Kita akan lanjut lagi ke BUMN lain, BUMN karya yang bergerak di bidang industri lain sehingga makin fokuslah BUMN kita ke depannya. Yuk, mari. Halo profesional muda. Terima kasih sudah menyaksikan Indonesia Muda Club episode Juara BUMN Karya bagian pertama. Keren kan gimana BUMN Karya kita bisa membangun infrastruktur, transportasi, dan pelabuhan. Selain itu, kita juga udah nguping sedikit tentang Indonesia Investment Authority. Masih penasaran sama gimana kerennya BUMN Karya yang lain? Jangan sampai kelewatan ya IMC episode Juara BUMN Karya bagian kedua di Jumat depan.
Kita intip yuk gimana masifnya pembangunan jalan tol, industri manufaktur logam untuk kebutuhan infrastruktur, dan update langsung dari bendungan yang dikerjakan BUMN Karya lainnya. Hanya di YouTube channel Kementerian BUMN.